lagi bersama Miss Lydia di hari Jumat. Yeay, besok kita libur, berarti hari ini harus semangat ya. Semangat, ingat gak renungan Miss Lydia hari Rabu kemarin? Harus semangat dan bersuka cita. Coba senyumnya dulu, lihat. Wah, cantik dan ganteng. Gimana tadi olahraganya? Siapa yang sudah keringetan? Aduh, Miss Lydia aja udah keringetan nih, panas. Karena tadi bergerak semua badannya. Nah, tandanya biar kita sehat anak-anak ya, oke? Tapi anak-anak boleh duduk dulu sekarang. Boleh tarik-tarik nafas dulu. Ya, Miss Lydia mau ajak anak-anak untuk kembali mengenal kendaraan yang ada di darat dan di air. Dan juga Miss Lydia mau kenalin kendaraan yang ada di udara nih anak-anak. Sekalian ya kita belajar untuk minggu depan. Jadi minggu depan Miss Lydia ulang lagi deh. Oke? Tetap semangat, kita lihat video pengenalan kendaraan berikut ini. Halo anak-anak. Ya, hari ini Miss Lydia mau ajak anak-anak mengenal tentang kendaraan. Ya, kendaraan itu adalah transportasi anak-anak. Transportasi itu apa sih Miss Lydia? Ya, transportasi itu adalah alat kendaraan yang kita gunakan untuk pergi ke suatu tempat. Nah, transportasi atau kendaraan ini dibagi menjadi 3. Ada yang di darat, ada yang di air, dan ada juga yang di udara. Kira-kira anak-anak tahu nggak kendaraan yang di darat ada apa saja? Kalau yang di air ada apa saja? Dan yang terakhir yang ada di udara apa saja ya? Nah, coba kita perhatikan video pembelajaran berikut ini ya. Anak-anak boleh bantu sebutkan ya nama-nama kendaraannya. Yang pertama, Miss Lydia mau ajak anak-anak mengenal kendaraan yang ada di darat, namanya mobil. Apa anak-anak? Ya, ini adalah mobil ya. Mobil mempunyai 4 roda. Ada berapa rodanya? Ya, ada 4. Nanti anak-anak coba yang punya mobil rodanya dihitung ya. Ada berapa? Bener nggak kata Miss Lydia ada 4? Nah, mobil ini dia tidak bisa berjalan di air dan dia juga tidak bisa berjalan di udara. Makanya Miss Lydia menyebutkan dia merupakan kendaraan darat. Coba siapa yang tahu klaksonnya bunyinya seperti apa? Ya, Tintin, seperti itu ya. Ada lagunya loh. Din din din, suara mobilku. Don don don, suara mobilmu. Din din don don, bunyi semua. Ha ha ha, aku gembira. Siapa yang gembira kalau jalan-jalan naik mobil? Miss Lydia juga loh. Selanjutnya ada yang namanya bis ya anak-anak. Nah, bis ini sama seperti mobil bentuknya, tapi dia lebih panjang dan jumlah kursinya lebih banyak daripada mobil yang anak-anak punya. Kalau mobil yang biasa anak-anak naiki mungkin maksimal paling banyak 8 atau 6 orang. Nah, kalau bis ini dia bisa banyak sekali jumlahnya karena jumlah kursinya ada yang sampai 36, ada yang 24, tergantung jumlah kursinya. Banyak kan? Iya, bis ini merupakan contoh dari kendaraan darat anak-anak. Ya, nanti kita berdoa semoga corona selesai jadi kita bisa jalan-jalan naik bis ya. Nah, bis ini biasanya dikendarai oleh supir ya. Oke. Nah, ini merupakan bis ya. Selanjutnya ada juga kendaraan motor. Apa anak-anak? Iya, motor. Nah, motor ini mempunyai 2 roda. Ya, mempunyai 2 roda dan dia tidak bisa berjalan di atas air atau di udara. Dia hanya bisa berjalan di darat ya. Siapa yang di sini pernah ikut papi maminya naik motor? Pasti seru. Tapi kalau anak-anak naik motor, jangan lupa harus menggunakan helm agar anak-anak tetap selamat sampai di tujuan ya. Selanjutnya ada juga namanya sepeda. Apa anak-anak? Ya, sepeda. Nah, sepeda itu mempunyai 2 roda ya. Tapi kalau untuk anak-anak biasanya sepeda juga ada yang rodanya 3 atau rodanya 4, tergantung kegunaannya. Ayo, siapa di sini punya sepeda? Nah, kalau naik sepeda harus tetap jaga keselamatan ya. Jangan sampai ngebut-ngebut. Oke, siapa yang tahu lagunya sepeda seperti apa?
Ya, kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 3, ku dapat dari. Iya, dari siapa yo? Karena rajin belajar ya. Oke, selanjutnya ada juga namanya kereta api. Apa anak-anak? Kereta api. Nah, kereta api ini berjenis kendaraan yang adanya di darat karena dia tidak bisa berjalan di atas air maupun di udara. Dia nggak bisa terbang anak-anak. Nah, walaupun dia berjalan di darat, tapi dia tidak bisa sama seperti mobil, sepeda, motor, bahkan bis karena dia mempunyai jalan sendiri atau jalur khusus namanya rel kereta api. Apa anak-anak? Ya, rel kereta api. Nah, orang yang mengendarai kereta api namanya masinis. Apa anak-anak? Ya, masinis ya. Siapa di sini pernah naik kereta? Wah, pasti tahu dong suara kereta seperti apa? Tutut. Coba kita nyanyi bersama-sama ya. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Tut tut. Itu adalah kereta api. Selanjutnya ada juga namanya delman. Apa anak-anak? Ya, delman. Delman itu seperti kereta yang ditarik oleh kuda anak-anak. Nah, kereta yang ditarik oleh kuda itu mempunyai 2 roda ya. Siapa yang di sini pernah naik delman? Pasti jarang anak-anak zaman sekarang bisa naik delman karena agak sulit untuk mencarinya. Nah, orang yang membawa delman namanya Pak Kusir. Siapa namanya anak-anak? Ya, Pak Kusir. Tahu nggak lagunya seperti apa? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Ya, itu adalah suaranya sepatunya si kuda ya anak-anak. Oke, selanjutnya Miss Lydia mau ajak anak-anak mengenal namanya bemo. Ya, zaman dulu nih kendaraan ini sangat terkenal loh anak-anak. Untuk sekarang ini agak susah ya mencari bemo. Mungkin anak-anak gak pernah bisa lihat lagi bemo. Nah, bemo itu seperti mobil, tapi di belakangnya ada kapnya. Coba anak-anak perhatikan ya. Mungkin papa mama anak-anak pernah tahu tentang bemo ya. Gak apa-apa, tapi anak-anak melihatnya melalui gambar saja ya. Ini namanya bemo. Selanjutnya ada juga yang seperti bemo, tapi dia bukan bemo, namanya bajai. Apa anak-anak? Iya, bajai. Nah, berbeda ya bemo dengan bajai, bentuknya berbeda. Coba anak-anak perhatikan. Untuk sekarang ini kayaknya ada beberapa tempat yang masih menggunakan bajai. Nanti kapan-kapan kalau corona sudah hilang, anak-anak boleh nih ajak mami, yuk cari bajai, cobain deh naik bajai. Pasti seru loh. Selanjutnya ada juga namanya taksi. Siapa yang di sini pernah naik taksi? Ya, kalau anak-anak mau berpergian tidak naik mobil sendiri, anak-anak bisa menggunakan taksi. Nah, untuk sekarang ini ada juga namanya taksi online seperti Grab, seperti apalagi ya? Iya, ada namanya yang sekarang ini yang terkenal GrabCar. Ya, bener nggak? Gokar. Nah, itu sebenarnya taksi anak-anak. Cuman sekarang dibikin menjadi online ya. Selanjutnya ada juga nih mobil polisi. Nah, mobil polisi berjalannya di darat. Dia tidak bisa terbang dan dia tidak bisa berjalan di atas air. Siapa yang pernah lihat mobil polisi? Coba tebak rodanya ada berapa? Ya, rodanya ada 4 ya. Digunakan oleh Pak Polisi untuk bekerja. Selanjutnya ada juga nih mobil ambulan ya. Mobil ambulan juga mempunyai 4 roda. Dia berjalan di darat. Biasanya mobil ambulan ini digunakan oleh bapak atau ibu dokter untuk membawa orang-orang yang sakit. Selanjutnya ada juga mobil pemadam anak-anak. Nah, mobil pemadam itu ada yang besar, ada yang kecil, tergantung kebutuhan bapak pemadam untuk membantu memadamkan api ya. Siapa yang pernah melihat mobil pemadam? Ya, selanjutnya Miss Lydia mau kasih lihat namanya truk ya, atau truk boleh lah. Bahasa
bahasa Inggrisnya truk ya. Nah, biasanya ini merupakan mobil besar yang biasanya digunakan untuk membawa alat-alat berat seperti pasir, batu, dan lain-lainnya ya. Harus hati-hati ya dengan mobil truk ini karena mobilnya terlalu besar. Siapa yang mau naik mobil truk? Selanjutnya nih yang terakhir nih, Miss Lydia mau kenalin namanya becak. Apa anak-anak? Iya, namanya becak. Nah, becak itu mempunyai 3 roda ya. Dia biasanya untuk sekarang ini agak susah dicarinya, hanya beberapa tempat saja yang masih menggunakan becak. Nah, ketika anak-anak naik becak, anak-anak akan duduk di bagian depan dan bapak yang membawa becaknya akan berada di bagian belakang. Siapa yang mau tahu lagunya seperti apa nih? Coba dengerin ya. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya. Ya, itu lagunya becak. Sebenarnya ada bait keduanya, tapi anak-anak latihan lagu yang bait pertamanya saja dulu ya. Untuk selebihnya nanti anak-anak boleh dengar di YouTube, oke? Nah, kita sudah belajar mengenal kendaraan di darat. Sekarang kita coba mengenal kendaraan yang ada di air. Kira-kira anak-anak tahu nggak apa saja ya kendaraan yang ada di air? Nah, kapal api ini atau biasa anak-anak kenalnya dengan kapal ya anak-anak, digunakan ketika kita sedang berpergian untuk melewati air anak-anak, karena anak-anak akan susah jika berenang, betul kan? Kita harus menggunakan kendaraan yang besar untuk bisa menyeberangi dari yang satu melewati laut ke tempat yang lain. Kita akan menggunakan kapal dan dia bisa berjalan di atas air anak-anak. Nah, orang yang mengendarai kapal api adalah nahkoda. Siapa ya anak-anak? Ya, nahkoda ya. Anak-anak, nah siapa di sini pernah naik kapal laut atau kapal api? Ya pasti seru ya. Selanjutnya Miss Lydia mau ajak anak-anak mengenal namanya kapal layar. Nah, kapal layar ini biasanya digunakan saat kita cuman berpergian tapi tidak jauh. Biasanya juga digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan anak-anak ya. Karena kapalnya tidak terlalu besar dan dia mempunyai layar untuk bisa berjalan ya. Kalau kapal api apa kapal laut dia menggunakan mesin, tapi biasanya untuk kapal layar dia cuma menggunakan layarnya itu yang ditiup oleh angin sehingga bisa berjalan ya. Selanjutnya ada juga nih yang bisa berjalan di atas air, namanya sampan. Apa anak-anak? Ya, sampan. Dia seperti perahu tapi dia tidak punya layar dan biasanya kita menggunakannya dengan cara didayung anak-anak. Wah, pasti seru ya. Kalau bahasa Inggrisnya lagunya yang seperti ini, roll 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 your boat. Siapa yang pernah dengar lagunya? Nah, itu boat itu dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia namanya sampan ya anak-anak. Oke, dia berjalannya di atas air. Nah, selanjutnya ada juga nih namanya kapal selam. Miss, kok namanya kapal selam? Karena kapal selam ini dia berjalannya di bawah air anak-anak ya. Tidak seperti kapal laut, tidak seperti sampan, tidak seperti kapal layar yang ada di atas, tapi dia akan masuk ke dalam air. Wah, siapa yang di sini mau naik kapal selam? Pasti seru bisa melihat ikan-ikan yang ada di bawah laut ya. Oke, selanjutnya Miss Lydia mau ajak anak-anak mengenal kendaraan yang ada di udara. Berarti tandanya kalau yang ada di udara mereka bisa apa ya? Betul, mereka bisa terbang. Kira-kira apa ya? Yang pertama ada namanya pesawat terbang anak-anak. Siapa yang di sini pernah naik pesawat? Wah, pasti seru. Nah, pesawat terbang ini dikemudikan oleh pilot. Siapa anak-anak? Pilot ya. Nah, pilot itu yang membawa atau mengendarai pesawat. Nah, pesawat ini bisa terbang, makanya dia kendaraan yang ada di udara. Oke. Selanjutnya ada juga namanya balon udara. Apa anak-anak? Ya, balon udara. Kenapa Miss Lydia namanya balon udara? Karena bentuknya seperti balon, tapi di bawahnya
dia mempunyai keranjang di mana kita bisa berdiri di dalamnya, ya, dan kita bisa ikut terbang bersama balon udara. Tapi untuk daerah sini jarang sekali kita bisa menemukannya. Ada beberapa tempat yang masih bisa kita kunjungi untuk bisa mencoba balon udara ini ya anak-anak. Dan selanjutnya ada juga namanya helikopter. Nah, helikopter ini juga merupakan kendaraan yang ada di udara karena dia bisa terbang. Coba anak-anak perhatikan. Ya, berbeda ya dengan pesawat. Kalau pesawat dia tidak terlihat baling-balingnya, tapi kalau helikopter akan terlihat jelas ada baling-baling yang bisa memutar di bagian atasnya dan bentuknya seperti capung anak-anak. Siapa yang pernah lihat binatang capung? Nah, bentuknya sama kan sama helikopter. Yang terakhir, Miss Lydia mau ajak anak-anak mengenal pesawat luar angkasa atau roket. Nah, ini biasanya digunakan oleh para astronot untuk pergi ke luar angkasa. Tapi jarang sekali ya kita bisa mencoba namanya pesawat luar angkasa ini atau roket, kecuali kalau anak-anak nanti besar ingin menjadi astronot. Demikianlah pembelajaran kita mengenal tentang kendaraan yang ada di darat, di air, dan di udara. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya ya anak-anak. Nah, gimana anak-anak? Sudah kenal dong dengan kendaraan-kendaraan yang ada. Nah, Miss Lydia mau ajak anak-anak kembali menari seperti hari Selasa. Kita mau nyanyi bersama. Siapa yang mau ikut Miss Lydia bernyanyi? Berdiri semuanya. Kita lihat video bernyanyi berikut ini ya. Tepuk tangan dong semuanya. Semuanya nih tadi udah bergerak bernyanyi-nyanyi, udah melihat kapal, betul nggak? Kapal laut, kapal api ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kendaraan mobil. Siapa yang mau ikut Miss Lydia naik mobil? Pasti seru. Oke, kalau begitu sediakan kertas yang Miss Lydia sudah berikan dan peralatan-peralatannya seperti krayon dan lem sticknya. Oke, kita lihat video pembelajaran berikut ini ya. Nah, hari ini kita tadi sudah olahraga. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan melakukan kreativitas nih. Siapa yang mau melakukan kreativitas bersama Miss Lydia? Hebat semuanya. Kalau begitu, hari ini kita akan membuat kendaraan nih yang ada di darat. Kira-kira anak-anak tahu nggak ini apa nih? Nah, ini adalah mobil anak-anak. Siapa yang punya mobil? Nah, hebat, semuanya pasti punya mobil. Nah, Miss Lydia sudah menyediakan kertas seperti ini nih.
aslinya dia masih kosong, belum ada mobilnya. Nanti kita akan bikin bersama-sama ya. Nanti anak-anak boleh sediakan juga kertas yang sudah Miss Lydia berikan seperti ini amplopnya. Di dalamnya ada kertas origami. Anak-anak boleh ambil kertas origaminya macam-macam, beda-beda warnanya. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau ya. Miss Lydia punyanya warna biru. Selanjutnya anak-anak boleh ambil di plastik yang seperti ini nih. Di belakangnya ada rodanya. Anak-anak boleh ambil ya, rodanya saja, tidak boleh keluarin semuanya. Rodanya saja. Seperti ini, rodanya Miss Lydia sudah sediakan ada 2. Ada berapa anak-anak? Coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2. Ada berapa? Ada 2 ya. Selanjutnya anak-anak juga boleh sediakan glue stick ya, yang sudah Miss Lydia berikan. Oke, cara membuatnya itu gampang banget nih anak-anak. Jadi anak-anak pegang origaminya seperti ini, lalu kita akan tekuk. Tapi tekuknya bukan keluar ya. Kita begini aja deh, pegang putihnya ya. Putihnya kasih lihat Miss Lydia seperti ini, yang berwarnanya hadap ke muka anak-anak. Kalau sudah, kita ketemuin dari ujung ketemu ujung, dilipat. Hop, majuin ke depan. Bisa? 1, 2, 3. Hop, dilipat, ketemuin titiknya, ketemuin ujung sama ujungnya sampai rata. Coba sekali lagi ya. Coba buka dulu. Kalau sudah dibuka, dimajuin ke depan. Hop, dilipat ke depan. Hop. Kalau sudah dilipat, dirapiin dulu supaya rata. Setelah itu tangan kirinya atau tangan kanan anak-anak boleh dipencet ininya. Yang melengkung-melengkungnya ini dipencet. Nah, seperti ini. Pijit-pijit dianya ya. Oke, sampai jadi bentuk lekukannya seperti ini kalau dibuka. Nah, ada garisnya ya. Seperti ini. Ada garisnya, bisa dilipat. Kalau sudah dilipat seperti ini anak-anak, sudah jadi panjang belum? Siapa yang sudah jadi panjang seperti Miss Lydia? Ya, kalau sudah ujung ini dilipat ke bawah. Kecil aja lipatnya. Turunin ke bawah. Bisa? Diturunin ke bawah. Nah, seperti ini. Sudah belum? Seperti ini. Coba buka lagi ya, dibuka dulu lalu dilipat. Nah, seperti ini, dilipat. Sudah. Kalau sudah, sebelahnya juga sama, dilipat. Tapi lipatnya agak besar juga boleh. Seperti ini, dilipat. Up. Sudah. Ya, begini ya. Sudah belum? Nah, ada yang besar, ada yang kecil, nggak apa-apa ya. Besar kecilnya sama. Atau mau bikin sama juga boleh. Ya, jadinya seperti ini. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita mau kasih lem di bagian yang ada lipatannya. Oke? Yang ada lipatannya dikasih lem. Buka lemnya dulu. Oke, kalau sudah yang ada lipatannya kita kasih lem ya. Kita coba ya, kita kasih lem ya. Ya, dikasih lem semuanya. Sudah belum? Seperti ini. Tara, Miss Lydia sudah dikasih lem semuanya. Oke, hati-hati ya. Iya, seperti ini sudah dikasih lem. Kalau sudah dikasih lem, kita akan tempel pada kertas yang sudah Miss Lydia berikan. Ini kita tempel di bagian tengah-tengahnya saja ya. Coba kita tempel dulu ya. Miss Lydia coba tempel. Iya. Sudah belum? Seperti ini. Kok kayak gunung Miss Lydia? Iya ya, kayak gunung ya. Kayak gunung Miss Lydia ya. Oke, kalau sudah, apanya ya kira-kira biar bikin mobilnya bisa jalan? Kita harus menggunakan apa? Iya betul, kita harus menggunakan roda anak-anak. Nah, roda
roda Miss Lydia ada 2. Kita akan kasih lem di bagian putihnya. Dua-duanya ya, satu-satu dulu tapi. Nih, yang bagian putih ya yang dikasih lem ya, bukan bagian hitam, bagian putihnya. Nah, yang bagian putihnya seperti ini ya, yang dikasih lem ya. Kalau sudah, kita tempel rodanya di bagian bawah sini, bukan di atas ya anak-anak, karena roda itu nggak mungkin di atas, nanti nggak bisa jalan mobilnya. Di bawah sini ya. Oke, tunggu, bisa ditempel dulu. Sudah, tada, udah jadi. Oh belum, kurang ya rodanya. Sebenarnya rodanya itu mobil bukan ada 2 anak-anak, ada 4. Tapi ceritanya kita ambil dari sebagian sisinya saja, di sebelah kiri atau kanannya. Oke? Nah, selanjutnya kita tempel satu lagi rodanya. Nah, bagian putihnya lagi dikasih lem. Oke, kalau sudah dikasih lem, kita mau tempel di sebelahnya. Di sini ya. Tada! Coba kita tempel dulu. Sudah ditempel belum? Nah, Miss Lydia sudah jadi deh. Siapa yang sudah jadi mobilnya? Oke, kita akan gambar jendelanya setelah ini ya. Kita ambil krayon boleh atau pensil warnanya juga boleh. Miss Lydia ambil dulu ya sebentar. Nah, gimana? Sudah sediakan belum krayonnya? Miss Lydia sudah bawa krayonnya. Anak-anak, kita akan gambar jalanannya di bawah sini. Miss Lydia majuin kameranya dulu sebentar ya. Nah, jadinya seperti ini mobilnya. Anak-anak sudah ambil krayon. Kita ambil yang warna coklat terlebih dahulu karena dia ceritanya berjalannya di darat. Jadi kita bikin jalanannya menggunakan krayon warna coklat seperti ini. Sudah diambil belum? Kalau sudah, kita bikin garis di bawah sini ya. Anak-anak bikin garis lurus. Yuk, bikin garis datar. Terus. Nah, lalu bikin garis datar lagi juga boleh. Satu lagi di bawah. Nah, sudah? Kalau sudah, kita bikin garis kecil-kecilnya. Oke, ceritanya lagi di jalan dia. Pip pip, pip pip. Nah, selanjutnya apa lagi ya Miss Lydia? Kira-kira mobilnya kalau nggak ada jendela bagus gak? Enggak ya, kita bikin dulu jendelanya ya menggunakan warna putih. Boleh ya, bikin kotak seperti ini. Turun ke bawah. Sudah, ke samping. Turun lagi ke samping. Nah, boleh dibagi 2 aja biar gampang. Tara, jadi deh. Ya, di sininya boleh ditambahin titik hitam titik putih. Ini ceritanya lampunya. Wah, sudah jadi mobil kita. Ada lagunya loh. Din din din, suara mobilku. Don don don, suara mobilmu. Din din don don, din din don don, bunyi semua. Ha ha ha, aku gembira. Sekali lagi ya. Din din din, suara mobilku. Don don don, suara mobilmu. Din din don don, din din don don, bunyi semua. Ha ha ha, aku gembira. Siapa yang kalau naik mobil gembira? Iya, semuanya pasti seneng ya. Selanjutnya ceritanya kalau lagi di dalam mobil, di bagian atas itu suka ngeliat apa ya? Iya betul, biasanya ada awan atau langit-langit atau matahari. Nah kalau gitu kita coba gambar matahari yuk. Pakai warna kuning. Nih anak-anak boleh bikin lingkaran dulu. Lingkaran. Nah sudah. Lalu dibikin rambut-rambut kecilnya yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi 1, 2, 3, 4, 5. Yeay, sudah ada mataharinya. Lalu coba kita bikin awan ya. Pakai warna biru boleh deh, biru muda ya.
Kita bikin di awannya di sini lengkung, 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 lengkung lagi, lengkung, lengkung, lengkung. Yeay, sudah jadi. Mataharinya kuningnya boleh diwarnain tengah-tengahnya biar nggak kosong seperti ini. Nah, sudah jadi deh mobilnya kita. Siapa yang mau ikut jalan-jalan? Semuanya mau ikut jalan-jalan ya, Miss Lydia juga nih. Tapi karena sekarang ini kita belum boleh keluar, jadi anak-anak masih harus di rumah dulu ya. Harus stay at home, oke? Ya, kita berdoa semoga coronanya cepat hilang, jadi kita bisa jalan-jalan deh. Coba kita nyanyi dulu deh biar gembira. Din din din, suara mobilku. Dan dan dan, suara mobilmu. Din din don don, din din don don, bunyi semua. Ha ha ha, aku gembira. Oke, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tulis nama dan tanda tangan mami ya. Bye bye anak-anak.